Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azzani Allah minan nar. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ala ni'matillah, kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Bil khusus yaitu kita saat ini berada di hari yang ke-30 di bulan Desember 2022 Masehi, yang mana 2 hari ke depan atau lusa kita akan memasuki tahun baru 1 Januari 2023 Masehi. Kata Masehi ini setelah kita kenal dan
Berdasarkan makna atau arti dari Masehi ini adalah berasal dari kata Al-Masih, yaitu Al-Masih yang dimaksud yaitu Isa alaihissalam, Al-Masih. Dan arti bahwasannya perhitungan atau sebutan Masehi ini atau juga disebut dengan miladiyah, tahun miladiyah, ada tahun hijriyah, ada tahun miladiyah yang kita kenal. Miladiyah adalah merupakan kelahiran, dengan arti bahwasannya yang dimaksud adalah kelahiran dari Isa, Nabi Isa alaihissalam, sebagai patokan tahun baru 1 Januari. Dan telah kita kenal dan juga dipakai, dipergunakan oleh seluruh mayoritas negara yang ada di dunia ini. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mau menyadari bahwasannya sebenarnya umat Islam atau kita memiliki tahun baru tersendiri yang disebut atau dikenal dengan tahun baru Hijriyah, itu adalah menurut perhitungan hijrah Rasulullah SAW. Jikalau miladiyah yang kita kenal atau Masehi yang kita kenal adalah merupakan perhitungan batas waktunya adalah di saat pukul 00.00, yaitu 12 malam. Adapun perhitungan hijriyah menurut perhitungan Islam adalah yang dipakai adalah hijrah atau terbenamnya matahari, yaitu di saat maghrib tiba. Itulah perhitungan masuknya tanggal setelahnya. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Perhitungan hijriyah ini telah kita kenal pula di dalam Islam, yang mana merupakan bulan-bulan yang telah dikenal dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran," kata Allah. Sesungguhnya perhitungan bulan-bulan yang ada setiap tahunnya itu berjumlah 12 bulan. Yang dimaksud oleh jumhur ulama 12 bulan itu adalah bulan-bulan hijriyah, yaitu Muharram sampai Dzulhijjah. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan mendekati atau menghadapi tahun baru ini, marilah kita mengambil suatu pendapat dari ulama, yaitu Syekh Dr. bin Abdul Karim rahimahullah ta'ala, Nasr bin Abdul Karim rahimahullah ta'ala. Beliau menyampaikan bahwasannya suatu Id atau disebut dengan Id atau perayaan dalam Islam yang disebut dengan Id itu sebenarnya telah jelas. Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasannya Id, perayaannya umat Islam itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perlu kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan inna fi kulli ummah aidan, bahwasannya pada setiap umat ini, li kulli ummah, pada setiap umat ini kata Rasulullah SAW ada Id, ada perayaannya. Li kulli lam, setelah itu ada kulli. Lam ini menentukan bahwasannya tahsis, yaitu pengkhususan dengan arti bahwasanya perayaan di setiap umat ini berbeda-beda. Adapun Aiduna kata Rasulullah, Id kita, Id umat Islam atau perayaan umat Islam itu sudah jelas ada 5, yaitu yang pertama Aidul Fitr, yaitu Aidul Fitr adalah perayaan bagi kita setiap tahunnya. Aid ya dulu, setiap tahunnya, yaitu senantiasa kita ulang-ulang setiap 1 Syawal. Dan juga ada Aidul Adha, yaitu hari raya Idul Adha. Dan yang ketiga Yaumul Arafah, yaitu hari Arafah. Yaitu itu adalah merupakan perayaan atau hari raya umat Islam. Dan yang keempat adalah Yaumut Tasyrik, yaitu hari-hari tasyrik, yaitu 3 hari setelah Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Itu adalah
hari raya umat Islam. Dan yang terakhir adalah Aid fi kulli usbu', yaitu hari raya yang senantiasa ada di setiap pekannya, kata Rasulullah SAW, yaitu saat ini. Saat ini hari Jumat adalah perayaan umat Islam sebenarnya yang merupakan ada suatu ibadah yang tidak kita jumpai di hari-hari yang lain, kata Rasulullah SAW, yaitu Aid fi kulli usbu', setiap pekannya. Hari Jumat ini adalah hari raya umat Islam sebenarnya. Ada 5 jenis hari raya, yaitu likulli ummatin aidan, kata Rasulullah. Pada kata Rasulullah bahwasanya setiap umat ini memiliki hari raya. Adapun umat-umat yang lain juga memiliki hari raya mereka. Ketahuilah hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat di negeri ini atau di lingkungan kita, mereka yang merayakan setiap tahun barunya 1 Januari mayoritas adalah umat Islam. Padahal Islam sendiri telah memiliki Aid yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Apakah umat-umat yang lain mau untuk merayakan Yaum Tasyrik? Apakah umat yang lain mau untuk merayakan Idul Adha dan seterusnya? Sebenarnya mereka tidaklah demikian atau tidak mau. Tapi mengapa kita merayakan suatu perayaan yang sebenarnya bukan milik kita? Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan berkaitan dengan menghadapi tahun baru setiap tahunnya, yang senantiasa mungkin kita ulang suatu amalan-amalan yang sebenarnya kalau kita tarik benang merah berkaitan dengan akidah kita adalah merupakan perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum ila dzikrillahi wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban wa mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang berasal dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yaitu dari putra Umar bin Khattab, Abdullah yang namanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum," kata Rasulullah. Hadis riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin," barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka sebenarnya mereka adalah golongan dan kaum tersebut. Dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan, "Laisa minna man tashabbaha bi ghairina." Bukanlah dari golongan kita atau dari golongan kami, yaitu orang yang menyerupai golongan selain dari kami. Dengan arti apa? Bahwa Islam memiliki identitas tersendiri. Bahwasanya larangan Rasulullah SAW untuk menyerupai dalam hal ini, penyerupaan dalam hal akidah, penyerupaan dalam hal ibadah, penyerupaan dalam hal tradisi, ini adalah merupakan perkara yang harus kita cermati. Sehingga apa? Sehingga jelas bahwasanya sebenarnya ini adalah perayaannya siapa dan ini adalah perayaannya siapa. Karena semua yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya kita dilarang untuk menghambur-hamburkan harta yang kita miliki untuk perkara-perkara yang belum tentu atau sudah pasti Allah tidak meridhoinya. Karena semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu min ikhwani syayatin, kata Allah. Dan janganlah kalian melakukan suatu perkara yang mubadzir, karena perkara mubadzir itu adalah amalan dari para
la'natullah alaihi. Meskipun kita memiliki harta yang berlebih, lebih baik kita sedekahkan. Atau dalam hal mungkin menghadapi tahun baru ini, kita memiliki waktu yang luang atau utrah atau libur, maka kita pergunakan waktu tersebut. Karena Rasulullah pada perkara-perkara yang dicintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, min husnil mar'i an tarkuhu ma la ya'ni, kata Rasulullah dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Bahwasanya kata Rasulullah, dari sebaik-baiknya seorang muslim yaitu dia mau meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Karena apa? Waktu yang kita miliki adalah merupakan perkara yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Asr Allah sudah menyampaikan, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian. Semua kita adalah hamba yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yaitu orang beriman, orang yang senantiasa beramal soleh dan menyeru kepada kebaikan dan pula menyeru kepada kesabaran. Inilah orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa senantiasa memaksimalkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum ila dzikri hakim astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma qimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam dan terus. Soalnya kosong di situ lebih dahulu. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar.
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi